Shalom, saudara-saudara dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak Anda untuk membaca satu firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Akan bacakan buat Anda semuanya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Pengurapan-Mu menyertai kami. Biarlah apa yang kami sampaikan menjadi kemuliaan bagi Engkau tentang kerajaan Allah Yesus yang luar biasa. Dan aku berdoa firman Tuhan bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat untuk hormat kemuliaan Engkau. Di dalam nama Yesus Engkau menjamah setiap orang yang mendengar lewat worshiping God from their home. Biarlah Engkau menjamah mereka Yesusku, sehingga sungguh mereka diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Nah, shalom saudara-saudara, sekali lagi dimanapun Anda berada, keep on fire senantiasa. Artinya imanmu berkobar-kobar oleh karena kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Engkau tidak perlu takut menghadapi situasi kondisi yang tidak ringan, dan kita harus berjuang. Bahkan kita bisa lebih daripada pemenang oleh karena kuasa kebangkitan Yesus. Inilah saudara satu rangkaian firman Tuhan yang disampaikan kepada Anda semuanya. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus adalah suatu yang luar biasa. 40 hari Yesus hidup dengan segala tanda-tandanya. Dan Yesus menyampaikan satu ajarannya luar biasa, ajaran yang terutama. Sampai Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Ajaran itu adalah kerajaan Allah. Nah, Bapak dikasih Tuhan, 3 hal yang perlu Anda ketahui tentang kerajaan Allah, yaitu satu proses yang luar biasa yang harus ada dalam hidup Anda dan saya. Banyak orang berbicara tentang kerajaan Allah, tapi terus terang harus ada dasarnya. Dasarnya adalah 3 hal itu saudara, yaitu kematian Yesus Kristus, penderitaan dan sengsara Yesus yang mengalami pukulan, darahnya dicurahkan, penghinaan dan berbagai macam hal. Yesus kita yang sangat luar biasa, begitu baik saudara, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib dan mengatakan, "It is finished." Artinya Yesus sudah menyelesaikan semuanya itu. Yesus Kristus sudah jadi pemenang. Dan itulah saudara karya Tuhan yang terbesar. Keselamatan jiwa yang kekal dianugerahkan kepada semua orang yang percaya saudara. Kepada seorang percaya, kepada Anda dan saya. Keselamatan jiwa yang kekal karena dosa sudah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan itu yang dilihat oleh Maria. Maria Magdalena melihat Tuhan karena dia melihat karya Tuhan yang luar biasa. Keselamatan jiwa yang kekal itu saudara. Apakah ini tidak berarti buat dirimu dan saya saudara? Apakah ini tidak menggerakkan hidup Anda dan saya menjadi satu kehidupan yang keep on fire saudara? Senantiasa berkobar-kobar iman kepada Yesus Kristus karena hidupmu digerakkan saudara oleh keselamatan jiwa itu. Itulah sebabnya saudara, minggu kemarin saya khotbahkan tentang manusia berkodrat ilahi. Nah, Bapak dikasih Tuhan, itulah yang harus ada dalam hidup Anda dan saya. Dan inilah sudah dasar-dasar kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah, Bapak dikasih Tuhan, tidak bisa tidak. Ini sebuah ajaran kebenaran yang tidak bisa dipungkiri oleh Anda dan saya semuanya. Kisah Para Rasul 1:3 menjelaskan 40 hari Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Lukas pasal 4 ayat 43 menjelaskan Yesus diutus untuk menyampaikan kerajaan Allah. Wow, this is incredible, sesuatu yang luar biasa yang harus Anda dan saya percaya tentang kerajaan Allah itu. Yesus memberkati Anda semuanya saudara, ketika Anda dan saya hidup dalam kerajaan Allah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Yesus menyertai engkau, Anda bersuka cita hidup dalam kerajaan Allah saudara. Kan ini ajaran utama, ajaran agung bagi saya saudara. Memang belum ada tulisan yang menyatakan kerajaan Allah itu ajaran agung. Selalu disampaikan tentang yang terutama. Memang benar saudara. 2 ayat tadi saya sebutkan, Kisah Para Rasul 1 ayat 3, Lukas 4 ayat 43. Itu semua berbicara tentang kerajaan Allah. Dan dalam satu pasal, Matius pasal 6 ayat 10, Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Dan Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Matius 6 ayat 33. Yesus kembali mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Apakah dua ayat ini bertentangan? Tidak, saudara. Ya, ada banyak buku yang bicara tentang ini. Dari mulai buku Teologi Perjanjian Baru yang ditulis oleh John Eldred, saudara, Leon Morris, bahkan juga satu situs Christianity.com menjelaskan. Artinya datanglah kerajaanmu ini. Yesus berbicara tentang pemerintahan Allah dalam kerajaan 1000 tahun. Nanti future. Ada kerajaan Allah di muka bumi. 1000 tahun dipelihara seluruh umat manusia. Yang dikenal dengan istilah kerajaan milenium. Datanglah kerajaanmu. Pemerintahan Allah di muka bumi secara fisik. Dan pemerintahan Allah secara spiritual. Yesus Kristus menguasai hidup Anda dan saya. Mengontrol hidup Anda dan saya. Sehingga Anda dan saya betul-betul dikontrol oleh kuasa dan kedaulatan Yesus Kristus. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah, carilah aku, carilah Tuhan. Bukankah ini yang selalu disampaikan dari mulai perjanjian lama, saudara? Carilah Tuhan, kamu hidup. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, percayalah. Kerajaan Allah sungguh sesuatu yang luar biasa. Karena itu Bapak dikasih Tuhan. Banyak orang selalu berbicara tentang paradigma kerajaan. Banyak orang berbicara tentang the kingdom business. Dan semua banyak orang mengajarkan the kingdom power. Dan berbagai macam hal, semuanya menyangkut kerajaan Allah. Tapi tahukah Anda saudara, arti daripada kerajaan Allah? Arti yang pertama, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah, saudara. Kemahakuasaan, kedaulatan, kemahaagungan Tuhan memerintah, menguasai kehidupan manusia di muka bumi. Saudara kekasih, itulah kerajaan Allah. Dan bagaimana nanti Allah dengan Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja, raja kemuliaan ada di muka bumi 1000 tahun. Ya. Yang kedua, berbicara kerajaan Allah yang saya sudah pernah singgung adalah berbicara tentang bagaimana Yesus Kristus menguasai Anda dan saya. Seluruh kehidupan kita, saudara, dikuasai oleh Yesus. Yesus berdaulat atas pikiranmu, atas jiwamu, semuanya, saudara. Itulah kerajaan Allah. Siapkah Anda masuk dalam kerajaan Allah ini, saudara? Apakah Anda percaya bahwa Anda dan saya sebagai para pekerja kerajaan Allah? Apakah Anda percaya bahwa kehidupan kita saat ini adalah hidup yang berkonsepkan kerajaan Allah? Saudara, ada banyak kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan Allah, saudara. Ada hakikat inti dasar kerajaan Allah, saudara. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah satu, saudara. Yaitu berbicara soal pertobatan, saudara. Markus 2 ayat 15 menjelaskan bahwa bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Ini satu hal yang sangat luar biasa, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, keep on fire senantiasa. Kerajaan Allah itu adalah satu hakikat, saudara. Ada inti dasar dalam pengajaran kerajaan Allah. Satu konsep. Konsep yang pertama adalah Markus 2 ayat 15. Alkitab mengatakan demikian. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Jadi saudara kasih, bicara kerajaan Allah adalah bicara pertobatan. Ya, pertobatan. Makanya tadi di awal saya sudah bilang, banyak orang berbicara tentang the kingdom business, paradigma kerajaan Allah. Tapi apakah mereka tahu? Apakah Anda dan saya tahu, sadar diri, mawas diri? Anda berbicara soal kerajaan Allah dimulai dengan pertobatan, saudara. Pertobatan, ya, sengsara, penderitaan, kematian Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan dari kematian Tuhan Yesus Kristus, kenaikan ke surga, pencurahan Roh Kudus, ini semuanya merupakan komponen-komponen kerajaan Allah yang tidak terpisahkan. Nah, unsur-unsur inilah yang membuat Anda dan saya harus komitmen dan konsisten terhadap pertobatan itu.
Apakah Anda sudah sungguh-sungguh bertobat, saudara? Ketika Anda dan saya begitu upacara perjamuan kudus, saudara, sesuatu yang sakral, sesuatu yang agung, apakah betul Anda sudah mengalami pertobatan secara kebenaran Alkitab? Pertobatan kerajaan Allah, istilah Alkitab. Pertobatan kerajaan Allah. Jangan tomat, saudara. Sudah tomat, kumat lagi, Anda tidak menghargai kerajaan Allah. Anda tidak pernah menyadari tentang unsur-unsur atau komponen-komponen kerajaan Allah. Anda tidak pernah sadar diri. Anda tidak pernah mawas diri. Anda menyanyiakan anugerah kasih karunia Kristus Yesus Kristus yang ada dalam seluruh kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Pertobatan kerajaan Allah sesuatu yang luar biasa. Pertobatan dalam kamus bahasa Inggris disebut adalah fakta menunjukkan bahwa Anda sangat menyesal atas sesuatu yang buruk yang telah Anda lakukan di masa lalu dan berharap Anda tidak melakukannya. Secara teologis, pertobatan adalah gagasan untuk kembali kepada Tuhan atau berpaling kepada kejahatan. Kembali kepada Tuhan, berpaling kepada kejahatan. Nabi Yeskel 3 kali berbicara soal bertobatlah. Dan dalam perjanjian lama ini Bapak yang dikasih Tuhan. Wow, para nabi itu selalu bicara pertobatan. Bagaimana dengan perjanjian baru? Wow, sangat luar biasa, saudara. Yesus Kristus saja berbicara soal pertobatan berapa kali. Yohanes Pembaptis mengatakan, tunjukkan buah dari pertobatanmu. Tuhan Yesus Kristus, saudara, kepada para pemimpin bait Allah mengatakan, bertobatlah. Hai kamu ular beludak. Wow, disebut kuburan yang berlabur putih. Kamu pergi jauh-jauh menobatkan satu orang. Dan setelah dia tobat kemudian kamu sesatkan kembali. Wow, Yesus Kristus sampai katakan kamu adalah calon-calon neraka, katanya, saudara. Jadi Yesus Kristus berbicara soal pertobatan. Itu sangat dikumandangkan, sangat dijelaskan, saudara. Jadi kalau hidupmu merindukan kuasa kebangkitan Kristus, hidupmu sungguh percaya masuk ke dalam konsep kerajaan Allah, tidak bisa tidak. Anda dan saya harus hidup dalam pertobatan kerajaan Allah itu. Ada 3 hal, saudara, konsep pertobatan kerajaan Allah secara singkat yang akan saya sampaikan. Nah, saudara, Matius 24 ayat 14 menjelaskan, saudara, kitab Injil Matius 24 itu berbicara soal akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus katakan di era akhir-akhir zaman ini, maka orang akan memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi kalau Injil kerajaan Allah diberitakan, Anda dan saya mengimani hidup dalam kerajaan Allah. Paradigmamu adalah paradigma kerajaan Allah. Bahkan bisnismu juga engkau pikirkan sebagai the kingdom business. Tidak bisa tidak, saudara. Anda harus masuk ke dalam konsep pertobatan kerajaan Allah. Apakah Anda dan saya tidak ngeri, saudara? Kalau kita berbicara soal Injil kerajaan Allah di era akhir zaman. Ini berbicara penghakiman, saudara. 1 Petrus 4 ayat 17 berbicara demikian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri. Yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kalau hidup Anda dan saya, saudara, tidak masuk dalam pertobatan kerajaan Allah, maka Anda dan saya tidak diselamatkan, saudara. Anda dan saya akan memasuki satu masa penghakiman. Bapak yang dikasih Tuhan, coba Anda renungkan tentang akhir zaman ini, saudara. Di layar kaca ini saya menjelaskan tentang 4 tanda kedatangannya, saudara. Alkitab mengatakan dalam Matius 24 ayat 7 sampai 8. Sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan banyak kelaparan dan wabah-wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Semuanya ini adalah permulaan masa susah, saudara. 4 tanda kedatangannya seperti ada di layar kaca ini, saudara. Konflik bangsa-bangsa, bencana kelaparan, famine, saudara, wabah penyakit, lalu kemudian gempa bumi, saudara. Dan saya ingin menegaskan tentang wabah penyakit itu, saudara. Dilanjutkan lagi dengan PowerPoint yang ada di layar kaca ini, saudara.
bagaimana tahun 1920 terjadi penderita yang dikenal dengan istilah Spanish flu, saudara. Anda lihat di layar kaca itu, orang berjejeran sedang sakit dirawat di sebuah bangsal atau mungkin rumah sakit yang sangat besar. Dan Anda lihat di bawahnya ada banyak orang kematian, saudara. Dan kemudian saudara, Anda lihat semua orang memakai masker di seluruh dunia. Tentara memakai masker, orang awam juga memakai masker. Bahkan ada foto, saya pikir mungkin ini orang-orang Jepang juga memakai masker. Lalu mereka yang sedang berjalan, mereka memakai masker. Ada lockdown, saudara. Kalau Anda lihat itu ada tulisan public notice. Itu berbicara lockdown, saudara. PSBB, semua tinggal di rumah, saudara. Semua mengerikan, saudara. Bapak yang dikasih Tuhan, bukankah ini sama, saudara? Repeat, pengulangan, saudara. It seems that history repeat itself every 100 years. 1920 terjadi Spanish flu, saudara. 2020 adanya coronavirus. Saudara, layar kaca itu begitu jelas. Bapak dikasih Tuhan, dan saya bersyukur ada satu firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3:15 dikatakan, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Artinya saudara, yang sudah lalu itu bicara soal apa? Ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Apakah COVID-19 itu murka Allah? Terserah pikiranmu masing-masing. Tapi yang jelas, itu berbicara soal tanda-tanda akhir zaman. Karena Bapak dikasih Tuhan, tetaplah keep on fire, konsisten komitmen dalam pertobatan kerajaan Allah, saudara. Saudara kekasih, saya akan bacakan 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Nah, di layar kaca ini saya akan tunjukkan dua macam, saudara. Satu, terjemahan bahasa Indonesia versi Lembaga Alkitab Indonesia, nanti Anda bisa lihat. Yang kedua adalah dari King James Version. Nah, saya akan sampaikan dari King James Version. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9. Tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak benar, Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan orang yang tidak adil, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan tertipu, jangan disesatkan. Pejinah, pelacur, baik peramal, penyembah berhala, a worshipper of mammon, atau yang tidak beriman, fasik kepada Tuhan, atau abuser, peleceh, penyalahgunaan diri mereka dengan umat manusia, banci, sodomit, pencuri, pengajar palsu, tamak, pemabok, pencela, pencaci maki, pengumpat, pemaras, perampok, juga tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, ini sangat mengerikan. Nah, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, keep on fire. Yesus sudah bangkit. Karena itu beranikah Anda dan saya hidup dalam komitmen konsisten pertobatan kerajaan Allah, saudara. Kalau Anda ingin hidup dalam kerajaan Allah, Anda suka mengajarkan kerajaan Allah, Anda senang dengan paradigma kerajaan Allah, Anda senang dengan the kingdom business, saudara. Bukan sekedar berbicara berkat, kehebatan seseorang di marketplace, dalam dunia art, bisnis, saudara. Dalam berbagai macam dunia atau posisi-posisi yang ada di dunia usaha dan juga di percaturan politik, saudara. Bukan itu. Tapi dasarnya adalah pertobatan kerajaan Allah. Apa yang tadi saya sebutkan, saudara? Ada dalam hidup Anda dan saya. Pencaci maki, pengumpat, saudara. Anda selalu suka mengkritik manusia. Teologinya salah, langsung dikritik. Saudaraku yang kekasih, biarkan saja. Ada waktunya, saudara. Pengajar-pengajar palsu itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Anda dan saya harus menyampaikan firman Tuhan. Menurut saya pribadi harus sadar diri. Saya pribadi harus tahu diri, saudara. Saya pribadi harus mawas diri. Saya sampaikan firman Tuhan sebagai pedang yang tajam bermata dua. Yang disampaikan kepada setiap orang mendengar. Kepada Anda yang di rumah dan juga introspeksi kepada diri saya sendiri, saudara. Karena itu Bapak dikasih Tuhan. Jangan pernah Anda bergaul dengan pemabok, pencabul, saudara. Perampok, penipu, Bapak dikasih Tuhan. Orang yang tamak.
Banyak orang selalu mengatakan, wah pendeta ini, hamba Tuhan ini jatuh dalam dosa seks dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak orang di gereja begitu tamak, serakah, pelit, kikir saudara. Berapa banyak? Hitung-hitungan berapa banyak Bapak dikasih Tuhan. Mereka tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Apakah saya termasuk orang kikir? Apakah saya terlalu tamak dalam hidup saya? Tidak murah hati, tidak berbuat kebajikan, hitung-hitungan, uangnya banyak, tapi yang dikeluarkan sangat sedikit. Itu kikir saudara, itu pelit Bapak dikasih Tuhan, dan itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kebenaran firman ini keras Bapak dikasih Tuhan, tapi tidak ada artinya dibandingkan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Anda dan saya sebentar lagi akan masuk dalam perjamuan kudus. Pikirkan baik-baik. Apakah engkau sudah betul-betul hidup dalam pertobatan kerajaan Allah? Jika engkau masih setengah-setengah, jika engkau tidak sungguh-sungguh, bertobat sekarang. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah Bapak dikasih Tuhan, itulah pertobatan kerajaan Allah. Pertobatan kerajaan Allah yang kedua adalah 2 Timotius 3 ayat 1-6. Di sana berbicara tentang keadaan manusia di akhir zaman. Saya harap bisa menunjukkan di layar kaca ini tentang 2 Timotius 3 ayat 1-6. Tetapi saya baca 2 Timotius 3 ayat 6-nya. Anda boleh menyaksikan tulisan, membacanya yang ada di layar kaca. Tapi telingamu bisa mendengar apa yang saya sampaikan. 2 Timotius 3 ayat 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Tadi saya menekankan tentang kikir. Yang kedua, banyak saudara orang Kristen yang berbisnis dengan perkara-perkara penghiburan, dengan hal-hal penghiburan. Tapi Alkitab menjelaskan saudara, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, saudara. Semua bisnis yang berkenaan dengan penghiburan, berkedok apapun juga seharusnya bertobat. Dan menutup bisnis itu, menggantikannya dengan bisnis yang sesuai kehendak Allah, yang tidak bertentangan dengan kerajaan Allah. Anda boleh bisnis apapun juga, tapi jangan sampai bertentangan dengan kerajaan Allah. Anda boleh menentang saya. Mari saudara dengan imanmu masing-masing. Apakah Anda dan saya akan ketemu nanti dalam kerajaan Allah? Ataukah Anda dan saya akan ditolak oleh kerajaan Allah? Oleh karena hidupmu tidak sesuai dengan kerajaan Allah. Bisnismu bertentangan dengan kerajaan Allah. Saya akan hidup dalam dunia usaha yang berkenaan sesuai dengan kerajaan Allah. Karena betapa pentingnya kerajaan Allah. Betapa hebatnya anugerah keselamatan jiwa. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, dua hal ini tidak berat buat Anda dan saya. Kalau hidupmu digerakkan oleh kerajaan Allah. Misalnya, satu contoh analogi yang mudah adalah ketika Anda dan saya sedang naik mobil. Anda dan saya sedang membawa sebuah mobil yang besar, yang truk atau tronton dengan 10 ban atau 12 ban saudara. Ya, yang saya tahu biasanya 12 sampai 14 ban. Lalu kemudian di tronton itu membawa sebuah barang yang bebannya mungkin 2 ton, 3 ton. Kalau Anda dan saya sendiri membawanya, Anda tidak akan mampu. Tapi karena Anda dan saya naik mobil, dan mobil itu digerakkan oleh mesin, maka mesin itu bergerak, dan mesin itu membawa saya, membawa beban-bebannya. Selama hidupmu digerakkan oleh keselamatan jiwa yang kekal di dalam Yesus Kristus, maka rohmu itu membara, rohmu itu berkobar-kobar, pikiranmu berkobar-kobar, tubuhmu hidup dalam kekudusan. Ketika Anda dan saya berkomitmen dalam pertobatan kerajaan Allah, Anda tidak pernah merasa berat, saudara. Keep on fire. Keselamatan jiwa yang kekal itu sesuatu yang sangat penting, saudara. Yang ketiga adalah berbicara tentang Matius 18 ayat 3 dikatakan,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan Allah, saudara. Yang ketiga adalah sikap hidup Anda, saudara. Ya, sikap hidupmu seperti anak kecil, saudara. Maaf, ini yang kedua. Sikap hidupmu seperti anak kecil, saudara. Ya, anak kecil itu percaya sepenuhnya, saudara. Saya teringat ketika saya dan istri saya membawa anak saya yang pertama, Moses, saudara. Dan kemudian kami sedang guyon, sedang hiburan, saudara. Lalu dia naik ke sebuah tempat yang tinggi dan saya katakan, kamu loncat. Padahal cukup tinggi, saudara. Mungkin kira-kira 1,5 meter. Kamu loncat. Nanti papi akan tangkap. Papi akan pegang kamu. Dan dia loncat, saudara. Kemudian ditangkap oleh saya. Dia percaya sepenuhnya. Saya pernah pergi dengan saudara saya ke sebuah tempat dan saya lihat saudara saya juga melakukan yang sama kepada anaknya. Ya. Ketika anak itu loncat, maka ditangkap oleh ayahnya, oleh ibunya, dan mereka percaya sepenuhnya. Itu anak kecil. Sudah, situasi kondisi sangat tidak ringan hari ini. Maukah hidupmu seperti anak kecil? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Harapanmu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena kita mengatakan terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia, saudara. Itulah sebabnya kitab Yeremia pasal 9 mengatakan, jangan kamu bermegah karena kekayaan, karena kekuatan, karena manusia, tapi bermegahlah karena kasih setia, keadilan dan kebenaran. Bapak yang dikasih Tuhan, bersikaplah seperti anak kecil, saudara, yang penuh kemurnian, ketulusan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Semua manusia saat ini, saudara, tahun 2020 mengalami perkara-perkara yang sangat tidak ringan. Tapi mari, saudara, Anda hidup dalam pertobatan kerajaan Allah. Anda percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, bicara soal kerajaan Allah itu berbicara soal kasih, saudara. Matius pasal 22 menjelaskan, ada seorang muda, orang Farisi, berbicara kepada Yesus Kristus, "Hei guru, hukum apa yang terutama?" Lalu Yesus katakan, hukum yang terutama adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihlah dirimu sendiri seperti kau mengasihi orang lain. Love God, love people. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang Farisi itu mengatakan, benar guru, itu hukum yang terutama. Bapak dikasih Tuhan. Lalu Yesus katakan, hei, engkau tidak jauh daripada kerajaan Allah. Jadi saudara, bicara soal kerajaan Allah, berbicara soal kasih agape, kemurnian kasih, pertolongan tanpa pamrih, saudara. Apapun yang Anda kerjakan dalam melayani Tuhan, bukan karena nama, bukan karena kau merasa lebih hebat, orang lain tidak bisa dipakai selain dirimu. Bukan, saudara, selain diri saya, bukan. Bapak dikasih Tuhan, berbicara soal pertobatan, berbicara soal pertobatan kerajaan Allah, berbicara kasih, Bapak dikasih Tuhan. Yuk mari Bapak dikasih Tuhan. Singkat cerita, 3 hal dalam pertobatan kerajaan Allah. 1, hidup dalam konsep-konsep kerajaan Allah. Dalam 1 Korintus pasal 6 yang tadi saya sebutkan itu, saudara. Yang kedua adalah hidup jangan seperti manusia di era akhir zaman. Bisnismu, saudara, harus bisnis kerajaan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, Bapak dikasih Tuhan, adalah berlaku seperti anak kecil. Berlaku seperti anak kecil. Yang ketiga, Bapak dikasih Tuhan, hidup dalam kasih. Siapkah Anda masuk dalam pertobatan kerajaan Allah? Jadi karena itu Bapak dikasih Tuhan, hari ini kita akan masuk perjamuan kudus. Siapkan hati dan pikiranmu. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, sekali lagi, kerajaan Allah merupakan satu rangkaian dari komponen-komponen ilahi. Bagaimana kematian, bagaimana sengsara Yesus, bagaimana penderitaan Yesus, bagaimana kesadaran diri Yesus berdoa sampai darahnya
sampai keringatnya seperti tetesan darah di Taman Getsemani. Dan penyerahan nyawanya di atas kayu salib. Yesus bangkit dari kematian. Itulah Injil Kristus Kerajaan Allah. Dan keselamatan jiwa yang menggerakkan hidup Anda. Beranikah Anda berkomitmen hari ini, saudara? Hidup dalam pertobatan Kerajaan Allah. Beranikah Anda hari ini berkomitmen? Hidup digerakkan oleh keselamatan jiwa yang kekal. Hidup bukan digerakkan oleh mamon, oleh duit, oleh materi. Hidup tidak digerakkan oleh ambisi dirimu karena kau marah, kecewa, sakit hati. Tapi hidupmu digerakkan oleh keselamatan jiwa yang kekal. Dan itulah kerajaan Allah. Pertobatan kerajaan Allah. Saya tidak bisa mengubah istilah ini dengan kata-kata yang biasa. Tidak bisa, saudara. Saya cuma bisa menyampaikan insaf diri, sadar diri, mawas diri. Itulah pertobatan kerajaan Allah. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati dan pikiranmu, saudara. Saya akan berdoa. Bapa kami dalam surga, mari Roh Kudusku, aku berdoa, karuniakan pertobatan, saudara. Aku berdoa dalam nama Yesus, karuniakan Tuhan kepada kami semua. Kasih karunia luar biasa sehingga kami insaf diri, sadar diri, mawas diri. Hidup dalam pertobatan kerajaan Allah. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Bahwasanya setiap kami yang melakukan perjamuan kudus sungguh dijamah oleh Engkau Tuhan. Aku tahu situasi kondisi tidak sangat ringan. Tapi kami mau bersyukur Yesusku. Oleh karena keselamatan jiwa dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami mau mengasihi setiap manusia. Kami mau mengasihi Bapa Surgawi. Kami mau cerita tentang Injil Kristus Kerajaan Allah. Karena lewat keselamatan jiwa yang kekal, maka kami bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Kami mau bersyukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, mari saudara siapkan hati Anda dan saya semuanya. Di rumah Anda masing-masing sudah ada anggur dan juga tubuh Kristus. Mari saudara, firman Tuhan katakan oleh Rasul Paulus, apa yang telah aku lakukan, telah aku terima daripada Tuhan. Pada waktu sebelum Yesus menyerahkan diri, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Apakah ini tidak berarti buat Anda, saudara? Saya sungguh setiap melakukan perjamuan kudus sangat berarti buat saya. Karena darah Yesus itu, saudara, yang menyelamatkan jiwa saya. Dan lewat keselamatan jiwa itu saya mampu hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Mari Bapak dikasih Tuhan, ampuni orang yang pernah bersalah dalam hidupmu. Lakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Pertobatan kerajaan Allah. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Dan setelah itu Yesus mengambil cawan dan mengatakan, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini darah Tuhan. Darah Yesus Kristus yang begitu mahal harganya, saudara. Jangan sia-siakan. Darah Yesus menyucikan engkau dari segala dosa. Ketika engkau hidup dalam pertobatan kerajaan Allah, dosa itu sudah diampuni, sudah disingkirkan, sudah ditarik oleh kasih Yesus Kristus yang luar biasa. Jangan lakukan lagi perbuatan dosa. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi, saudara. Sekaligus menutup rangkaian ibadah online Life Restored, hidup yang dibarukan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih sayang-Mu luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku mau sungguh-sungguh Tuhan hidup dalam
konsep kerajaan Allah. Memberitakan pertobatan kerajaan Allah. Aku berdoa dalam nama Yesus, kau jamah semuanya Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus yang menguatkan kami, memberikan kekuatan supranatural. Kekuatan tubuh kami kuat Tuhan, sehingga kami mampu hidup dengan baik Tuhan. Dan tetap Yesusku yang luar biasa, aku berdoa buat bangsa Indonesia dan seluruh bangsa di dunia. Yesusku yang luar biasa, jauhkan kami dari kengerian yang saat ini sedang terjadi. Berikan hikmat kepada manusia, hikmat ilahi untuk menemukan vaksin itu Tuhan. Sehingga bangsa di dunia, bangsa Indonesia terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar lewat situasi kondisi ini, curahkan kasih karunia-Mu supaya mereka bertemu dengan Engkau. Mereka bertemu dengan kasih yang sejati. Mereka dijamah oleh Engkau Tuhan. Mereka menyerahkan hidup-Mu kepada Engkau Yesus. Dan mereka Tuhan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah bersama dengan kami. Bersama dengan setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Oleh anugerah kasih karunia, kami hidup dalam kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Haleluya.